Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan dan terjadi saling sindir, ketegangan, panas antara Ahmad Kozinudin, kuasa hukum Roy Suryo, pengacara kondang kita tahun ini, pengacara Hizbut Tahrir yang selalu marah, ngamuk-ngamuk, dengan Faisal Assegaf, orang yang memang selama ini mengkritisi Kozinudin, mengkritisi Roy Suryo CS, mengkritisi Refli Harun dan gerombolan pembenci lainnya. Akhirnya mereka ketemu dalam satu acara, yakni ILC, dan duduknya pun bersebelahan, teman-teman. Waduh. Tapi ada hal yang sangat luar biasa yang dijelaskan oleh Faisal Assegaf, yang dimana dia menyarankan agar SB dan juga Megawati bertanggung jawab dalam kasus ijazah ini. Nanti kita simak penjelasannya ya, dan juga penjelasan Kozinudin yang terjadi ya, seperti saya katakan tadi, saling sindir, teman-teman. Nah, selain itu, kita juga akan melihat bagaimana salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, yakni Tifa, itu sangat kudet. Kalau selama ini Roy Suryo mengatakan orang lain itu kudet, sekarang kita nanti katain si Tifa ini kudet, teman-teman. Dengan penjelasannya yang sedikit ngawur gitu ya kan. Aduh, kudet. Nah, terakhir kita akan melihat seperti apa Mas Wapres Gibran mendatangi lokasi banjir di Sumatera Barat dan berbincang dengan para korban. Dan juga ada video di mana Bung Hasan Nazbi membungkam omon-omon dari gerombolan pembenci Pak Jokowi yang selama ini berusaha untuk merusak elektabilitas dan juga mungkin merusak pribadi, menghancurkan Pak Jokowi. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita lihat ya, ada bandara yang iya loh, yang ini Morowali artinya ya? ini orang berbatas. Kudet kau. Yaitu membuat negara dalam negara. Kudet. Ini makar kan? Makar. Dalam ilmu apa ya, hukum tata negara ini kan makar dong. Iya. Membuat seseorang membuat negara dalam negara. So iye ya manusia Makar ini. dong. Iya. Hukumannya mati loh makar itu. Kemudian akibat hubungan komunikasi dengan Prof. Jimli, tanggal 19 November kami diundang di tim reformasi. Hanya saja ada satu insiden di mana yang mencederai pertemuan tersebut. Kemudian Mas Roy, Bang Refli dan kawan-kawan keluar. Sehingga walk out atau apa yang diklaim tidak diterima di forum itu memicu lebih cepat pro kontra soal gagasan mediasi yang saya gulirkan. Jadi di ruang ini Mas Roy, tolong bantu saya untuk mengakhiri berita-berita gaduh fitnah yang terlalu jauh dialamatkan kepada pribadi saya yang mohon dibantu untuk diluruskan. Saya tidak ada dalam posisi mewakili saudara-saudara berkonflik dengan Pak Jokowi. Karena itu masuk ke ranah hukum. Tapi sebagai warga negara yang memiliki partisipasi dalam penegakan keadilan di ruang bernegara, kita boleh berbicara tentang barangkali solusi-solusi yang dapat menyelesaikan masalah, tidak kaku hanya pada jalur hukum. Ya, kalau ada misalnya tiba-tiba sahabat saya Hozin teriak-teriak marah-marah menolak mediasi, saya ketawa-ketawa aja. Bagaimana seorang pengacara bisa merespon opini politik di luar jalur hukum secara tidak proporsional? Begitu juga Mas Roy, Mbak Tifa dan lain-lain yang mengancam saya untuk dipolisikan. Bang Kani Ilyas, mediasi yang saya pribadi tawarkan sama dengan keinginan tim reformasi Polri yang dalam rangka memperbaiki kepolisian yang hari ini banyak menimbulkan masalah tentang penetapan tersangka. Hal-hal yang menyangkut prosedur, mungkin berbau politik. Sehingga mediasi itu hanya pada status tersangka. Untuk menghindari lelahnya Tifa, Roy, dan kawan-kawan yang tiap hari demo di emperan kantor polisi, yang tiap hari teriak-teriak di jalan. Kalau dua tokoh ini ketemu, pemiliknya adalah Pak Jokowi dan penggunanya adalah Ibu Megawati. Saya mencoba berpikir sederhana.
Nah, aktor juga yang sebenarnya bisa menghubungkan kedua orang ini dalam rangka membuka ke publik tentang pro kontra ijazah palsu itu juga Pak SBY. Karena sewaktu Pak Jokowi mendaftar sebagai calon presiden, Pak SBY itu juga Presiden Republik Indonesia, bertanggung jawab terhadap kearsipan juga. Karena mengkonfirmasi bagaimana bisa lolos seseorang yang hari dituduh ijazah palsu pada era pemerintahan SBY. Nah, saya menyuruhkan itu secara konstruktif di ruang publik. Untuk apa? Menjalankan prinsip penegakan Pancasila. Bahwa kita manusia yang berketuhanan. Ingin memperjuangkan kemanusiaan dan keadaban. Ingin menjaga persatuan nasional. Dan kita punya budaya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan untuk masuk ke ruang musyawarah, menyelesaikan masalah-masalah kita. Supaya dalam luar negara kita menemukan prinsip-prinsip keadilan sosial. Asik. Nah, para aktor Tegang yang kali selama kok ini Jinudin. teriak paling Pancasila, misal Pak SBY, Ibu Megawati, dan Pak Jokowi, saya kira bisa duduk atas dasar pendekatan ideologis itu. Itu saya sampaikan di ruang Gak tim senang reformasi dia, gak Polri dan senang. disambut oleh 8 ketua dan anggota. Waduh, bentar. Sebelum kita ke manusia satu ini nih. Tumben nih, Faisal Asegaf ngomongnya nggak meledak-ledak, teman-teman. Biasanya dia tuh ngomong, waduh, meledak-ledak loh. Ngamuk-ngamuk juga ya kan. Tapi tumben nih, kok bisa? Nah, tapi dari mimik wajah si Ko Jinudin ini ya sudah ada hal yang aneh nih. Kita dengerin dulu ya. Di ujung ada orang-orang yang punya deposit akal sangat kecil menganggap ketika status tersangka itu bisa menekan orang sehingga bisa mendamaikan al-haq dengan al-batil. Wih, ngeri kali. Gak bisa. Karena hari ini soalan yang hari ini kita diskusikan itu ingin dijawab dan diketahui oleh masyarakat tentang kebenarannya seperti apa. Bukan cincainya, bukan damainya, bukan 86-nya, bukan. Lalu apa kewenangan kita mendamaikan persoalan yang sebenarnya bukan tupoksi kita? Lalu kita, istilah orang Jawa itu, wong legan golek momongan. Nggak tahu sangkut pautnya, nggak ada kepentingannya, tiba-tiba menjadi pihak yang seolah-olah akan melerai. Waduh. Dan mohon maaf Bang Karni, hari ini persoalan ijazah palsu itu belum selesai. Jadi jangan mengekstensifikasi masalah diperluas ke Pak SBY, Bu Mega, kemana-mana. Enggak gitu, enggak. Kami juga nggak pernah mendiskursuskan persoalan ini sampai ke sana, enggak. Dan benar Pak SBY kalau ditanya soal itu, EGP, emang gue pikirin apa urusannya sama gue? Demokrat juga nggak ada urusannya, yang selama ini Demokrat juga sudah membantah gitu. Justru narasi yang diperluas, ekstensifikasi masalah ini, alih-alih mendamaikan suhu anak bangsa yang sudah mengkerucut pada soalan pembuktian ijazah menjadi melebar kembali. Melebar. Soal ada masalah-masalah implisit dalam persoalan ijazah palsu, padahal persoalannya hanya eksplisit soal ijazah palsu. Waduh, bentar teman-teman. Kemarin saat banjir di Sumatera, itu kan banyak sekali orang yang mengatakan bahwa Jokowi yang menyebabkan banyak hutan dijadikan sawit. Wah, Pak Jokowi yang membuat hutan kita menjadi gundul. Waduh, coba kita lihat. Ini laporan dari Walhi. SBY pegang rekor presiden pemberi konsesi lahan hutan terbanyak. Waduh. 55 juta hektar. Ini 55 juta hektar. Pak Jokowi cuma 7.900.000 hektar. Ya 8 juta lah. Kalau dibandingkan dengan Pak SBY, jauh banget bos. Waduh, luar biasa. Wah, ini fakta baru sih teman-teman. Fakta menarik. Ternyata Pak Jokowi 10 tahun hanya 8 juta kurang lebih. Kalau Pak SBY 55 juta. Waduh. Coba kalian komen di bawah teman-teman ya. Saya nggak mau banyak berkomentar tentang data ini, tapi ya silakan Anda menilai sendiri gitu ya kan. Waduh, luar biasa. Kalau yang paling banyak Soeharto aja 30 tahun lebih memerintah, 70 juta loh dibandingkan dengan Pak SBY yang cuma 10 tahun. Wow, jauh banget ya. Jadi tolong, jangan lagi tuduh Pak Jokowi sebagai orang yang menghancurkan hutan Indonesia. Jangan.
Coba lihat nih, presiden siapa yang paling banyak konsesi lahannya, bos ya? Oke. Waduh. Inkonsistensi mereka. Oke. Inkonsistensi Mereka itu maksudnya Roy Suryo CS ya? Saudara dan kawan-kawan. Betul. Pertama kali ini dulu kita ketemu sama mereka malah menuduh Pak Jokowi tidak pernah berkuliah loh. Tidak pernah berkuliah. Tidak betul. pernah berkuliah di UGM. Betul. Nah, daftar nama terdaftar yang dulu disebut dengan majalah buku Bukan, daftar yang masuk. terdaftar. Oh. Masuk daftar. Ya. Itu kayak koran itu ya, Nah, si Permaru ya. artinya kan sekarang kita begini, ketika itu sudah disanggah lalu mereka pindah, mereka tidak inkonsisten Iya. dalam melihat kasus ini. Lalu mereka masuk ke persoalan ijazah awal mula. Ingat nggak Bang Sal ketika mereka mengatakan bahwa ijazah ini tidak mungkin ijazah yang dikeluarkan tahun 85. Itu kata mereka. Ngumpullah semua ahli-ahli ini, terutama ahli-ahli yang memang menguasai ilmu itu, bahwa tidak benar itu tahun 85. Karena ijazah saya juga tahun 85 tahun begini, kok hurufnya gitu kan. Itu ditinggalkan. Ya kan? Masuklah mereka ke soal foto. Harusnya kita melihatkan dokumen kita itu kan hanya ke orang yang Terpercaya, punya kewenangan. Siapa pengadil? punya kewenangan. Kamu dituduh bukan suaminya siapa, terus kamu, oh ini kok buku nikah saya. Gitu. Tapi orang yang nuduh-nuduh sembarang ini dapat konsekuensi enggak? Gitu. Kan saya merasakan dulu dituduh aneh-aneh, terpaksa saya memperjuangkan nama baik saya dan membuktikan bahwa saya tidak seperti itu. Dan itu menyakitkan gitu. Dan dia hanya dapat konsekuensi minta maaf gitu loh. Sementara kita sudah jadi korban opini sekian lama. Memang simpel bilang, kamu kan tinggal tunjukkan itu. Tapi ini akan memberikan presiden, nanti ada orang lain dipersoalkan soal apa, dan dia juga yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Betul. Nah, lebih baik kita buka aja di pengadilan yang ada konsekuensi hukum buat masing-masing pihak, biar orang nanti bisa belajar. Nggak boleh sembarangan menuduh orang yang nggak gitu. Biar publik juga belajar ini, nggak boleh sembarangan ngomong aja. Kebebasan berbicara itu bukan berarti Anda boleh sembarangan ngomong. Kebebasan bicara itu juga harus bertanggung jawab. Dan apa yang Anda omongin harus bisa dipertanggungjawabkan, kan itu. Jadi, tidak sesederhana yang diomongin sama orang. Ini perjuangan nama baik ini. Pak Jokowi menurut saya kalau sudah masuk ke dalam level ini, pasti suatu saat harus tunjukkan ijazahnya kan? Tapi di mana dia tunjukkan ijazahnya? Di Di pengadilan. depan orang yang berwenang. Kami berterima kasih banyak sekali kepada pemerintah Pak Prabowo Gibran atas kedatangannya. Baru pertama kali semenjak Republik Indonesia berdiri, ke kenapa gambarnya nih? ini datang seorang wapres. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. Ini sudah menjadikan, kalau bahasa kaminya Pak Wapres, menjadi situasi penyejuk hati kami. Begitu berat beban yang kami rasakan ketika juga korban jiwa maupun apa Pak Wapres. Dengan kedatangan Pak Wapres ini, kami bahagia walaupun keadaan kami Pak Wapres. Jadi kami mohon kepada pemerintahan Pak Gibran, kami ucapkan terima kasih banyak berseluruh tim yang hadir, baik dari Jakarta, provinsi maupun pusat. Jadi itu saja mungkin bahwa press point yang 3 itu aja yang kami minta dulu. Itu yang penting sekali bahwa soal kalau kami tidak ada rubah, bagaimana kami mau hidup usaha? Kalau lahan pertanian kami tidak bisa kami kerjakan, bagaimana kami mau usaha? Kami bukan ingin dibantu Pak Wapres awal. Kalau kami bisa hidup, kami akan berusaha Pak Wapres. Tapi sekarang usaha kami itu terbentur semua. Pak Wapres bisa lihat keadaan di lapangan. Itu saja Pak Wapres. Sekian terima kasih Pak Wapres. Saya Novel Abdul Qadir Pak Wapres. Saya mohon maaf sebelumnya, warga Sumatera tidak sendiri. Salam dari Bapak Presiden Prabowo. Ini saya haturkan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban. Saya mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri. Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana ini.
Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, Mas Wapres Gibran ternyata mengunjungi Agam, Sumatera Barat pada hari ini teman-teman ya, dan melakukan percepatan pemulihan pasca bencana. Dan ada satu hal yang selalu saya highlight ketika Mas Wapres bertemu seseorang atau Mas Wapres mengunjungi suatu tempat, ketika beliau berhadapan dengan warga, Mas Wapres itu tidak pernah lepas dari buku dan pulpennya. Dia selalu mencatat apa-apa yang disebutkan oleh orang, yang dikatakan oleh orang, seperti apa masalah-masalah yang orang hadapi, seperti apa masukan dan saran dari orang, itu selalu dicatat oleh Mas Wapres. Apalagi di rapat-rapat kabinet, di pertemuan-pertemuan dengan presiden, pertemuan-pertemuan dengan menteri, beliau selalu mencatat. Inilah anak muda yang bisa menjadi contoh teman-teman. Beliau selalu belajar, belanja masalah. Ini waduh, saya tuh apa ya, baru kali ini melihat pejabat yang setiap kali bertemu seseorang itu pasti ada pulpen dan juga bukunya. Ini sama dengan yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Beliau ketika bertemu seseorang, ketika bertemu pejabat-pejabat negara lain, ketika rapat atau ketemu orang-orang yang mungkin punya apa ya, orang-orang penting lah mungkin kita bilang ya, beliau selalu bawa buku catatan loh. Ini luar biasa teman-teman. Ini saya lihat Pak Prabowo Gibran ini memang orang-orang yang senang belanja masalah, senang mendengarkan orang, senang belajar dari orang. Ini luar biasa, pemimpin yang selalu mencatat. Waduh, luar biasa. Saya sangat salut dengan pemimpin kita saat ini, Pak Prabowo Gibran. Walaupun dari sisi bencana itu banyak sekali yang mengkritisi, banyak sekali yang memframing bahwa pemerintah lambat, pemerintah hanya cari muka, pemerintah hanya pencitraan dan lain sebagainya. Tapi ya saya melihat memang kerja-kerja pemerintah ini sudah sangat luar biasa teman-teman. Sudah sangat tanggap dalam menangani bencana yang ada di Sumatera. Dan saya sangat salut juga terhadap kebersamaan para warga yang saling membantu menyumbangkan hartanya. Kita bisa lihat sumbangan yang dikumpulkan oleh beberapa orang dari Ferry Irwandi, dari Pras Teguh dan beberapa influencer lainnya, itu totalnya sampai 31 miliar loh. 31 miliar. Dan yang terbanyak adalah Ferry Irwandi yang berhasil mengumpulkan 10 miliar dalam satu hari. Apapun kontroversi yang terjadi dalam hidup dari Ferry Irwandi, kalian mau suka atau tidak, tapi kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh beliau. Ya, ini hal baik beliau. Wah, luar biasa. Saya sangat salut dan angkat topi teman-teman. Dan ya, distribusi bantuan sudah semakin masif dilakukan. Pemerintah juga sudah menyasar kabupaten-kabupaten yang terisolir. Terakhir saya lihat video di mana Kang Deddy Mulyadi juga akan berangkat ke Sumatera Barat untuk mencari saudaranya dan sempat berkomunikasi dengan Wakil Gubernur Sumbar, dan Kang Deddy akan membawa beberapa armada ke sana seperti mungkin pemadam kebakaran dan beberapa truk-truk lainnya. Ini sangat luar biasa teman-teman. Bahu-membahu untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Dan ya kemarin juga banyak yang bertanya, Bang, YouTube Nusantara buka penggalangan dana untuk saudara-saudara kita enggak? Nah, YouTube Nusantara tidak membuka penggalangan dana teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan YouTube Nusantara dalam penggalangan dana, itu jangan dipercaya. Karena masing-masing dari kami itu menyumbangkan apa yang kami miliki ke lembaga-lembaga yang terpercaya, ke orang-orang yang terpercaya. Jadi kita belum membuka donasi teman-teman ya. Jadi jangan sampai Anda dimanfaatkan orang lain. Nah, terkait dengan Tifa Kudet, gimana Ahmad Kozinudin dan juga tadi Faisal Assegaf saling debat panas satu sama lain, sangat seru, saling sindir, dan bagaimana Dian Sandi juga mengupas pola pikir dan juga penelitian dari Roy Suryo yang abal-abal. Dan itulah semuanya teman-teman, Bunga Sanasbi menutup dengan sangat luar biasa. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.